Sebenarnya yang lebih ideal mana sih antara matic atau manual untuk mobil 4x4? Jadi antara matic dan manual mungkin jadi perdebatan di kalangan pecinta off-road ya. Cuman hati-hati, kalau genangan airnya terlalu tinggi, ada kemungkinan bisa masuk juga ke dalam transmisi, karena di dalam transmisi ada lubang hawa. Jadi jenis off-road ini memang paling menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Oke, video kali ini kita akan bahas mobil 4x4. Jadi buat penyuka adventure off-road, jangan skip video ini ya. Teknologi 4x4 itu terus berkembang, menawarkan banyak fitur elektrik di mobilnya. Dengan satu sentuhan aja, medan off-road bisa ditaklukin. Tapi kita nggak bahas soal fitur apa yang lagi hype saat ini, tapi kita bahas tentang 4x4 otomatis atau manual untuk off-road. Oke, sebenarnya yang lebih ideal mana sih antara matic atau manual untuk mobil 4x4? Transmisi matic dengan fitur modern adalah pilihan terbaik nih untuk pengemudi yang kurang pengalaman mungkin. Jadi lebih aman kalau mau coba off-road pakai mobil yang matic 4x4. Lebih praktis lah untuk hadapin situasinya, kan kadang kalau off-road itu kan nggak tentu ya. Kadang tiba-tiba ada genangan air, ada bebatuan, ada turunan yang ekstrim. Kalau misalnya skill kita lebih dari cukup, transmisi manual juga sebenarnya oke, nyaman juga. Ada tantangan buat adrenalin sendiri kalau untuk mobil transmisi manual 4x4 off-road. Jadi kalau kita bandingkan beberapa faktor kelebihan dan kekurangan antara transmisi matic dan manual, kita buat jadi 5 nih perbandingannya. Yang pertama ya, kapabilitas secara umum. Jadi antara matic dan manual mungkin jadi perdebatan di kalangan pecinta off-road ya. Ada pro dan kontra lah. Jadi pada akhirnya itu tergantung dari pengalaman sama hobinya masing-masing nih. Transmisi otomatis fitur modernnya sangat ideal buat yang cari kemudahan, kepraktisan, tapi pengen tetap off-road gitu. Lebih mudah dikendalikan karena teknologinya sangat membantu semua. Tapi ada situasi yang matic kadang bisa jadi bermasalah, overheat misalnya pada saat off-road dibanding transmisi manual pada saat off-road. Kalau transmisi manual itu udah jadi rahasia umum. Kalau misalnya bahan bakarnya lebih efisien ketimbang matic, kilometer yang dicapai juga bisa lebih banyak. Perawatan dan durabilitasnya jauh lebih bagus lah, lebih panjang ibaratnya umurnya dibanding matic untuk off-road. Oke, yang kedua, melintasi sungai atau air. Jadi buat pecinta off-road itu pasti punya trik sendiri saat melintasi sungai atau genangan air. Itu harus diperhatikan faktor kedalaman sungai itu misalnya atau genangan air itu. Selain itu, supaya nggak terjebak di tengah atau kebawa sama arus, itu mereka pasti punya trik sendiri. Jadi ada adrenalin yang lebih kalau melintasi genangan air. Jadi kalau mobil manual itu pada saat kita mau melintasi genangan air atau sungai, biasanya kita gunakan gear yang low, jadi pindahkan transfer case ke low gear. Setelah itu kita pakai gigi 2 biasanya. Kenapa nggak gigi 1? Karena gigi 1 itu overpower, jadi torsinya terlalu berlebih. Takutnya nanti rodanya slip, jadi lebih disarankan pakai gigi 2 sih kalau mobil manual. Sama pada saat melintasi genangan itu jangan coba-coba pindah gear pada saat melintasi genangan. Jadi tetap kalau misalnya pakai gear 2 terus sampai ketemu daratan gitu. Karena bahaya pada saat kita perpindahan gigi pada saat tergenang air itu ada kemungkinan air akan masuk ke dalam transmisi gearbox. Gimana kalau dengan mobil matic? Nah, jadi buat pecinta off-road yang pakai mobil matic itu mungkin bisa tetap pakai gigi low, gigi 1, gigi 2, pokoknya gigi low. Kondisi lewatin air itu transmisi matic lebih diuntungkan. Jadi pada saat kita masuk gigi 2, transmisi akan otomatis berpindah antara 1 atau 2 tergantung dengan kecepatan si mobil. Cuman hati-hati kalau genangan airnya terlalu tinggi, ada kemungkinan bisa masuk juga ke dalam transmisi karena di dalam transmisi ada lubang hawa, itu ada kemungkinan air bisa masuk dari situ. Selain itu lebih ampuh sih kalau mobil matic sebenarnya untuk lewatin genangan air. Cuman ya hati-hati kalau terlalu tinggi ada risiko kemasukan air dari lubang hawa. Oke, yang ketiga tanjakan untuk mobil off-road matic atau
manual punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita coba dari Matic dulu. Kalau Matic keuntungannya pada saat kita stuck di tanjakan, itu kita mulai jalan lagi, itu tidak ada kehilangan momentum. Karena kita tidak bermain dengan kopling, tapi otomatis langsung disesuaikan oleh transmisi atau gearbox. Sedangkan kelemahannya, kita sebaiknya kalau untuk Matic itu kita pertahankan di gear yang tetap low sampai kita lewatin tanjakan atau bukit itu. Itu kalau untuk yang Matic. Kalau untuk yang manual, tanjakan itu kita harus punya skill yang cukup mumpuni. Jadi kita harus bermain rapi, bermain cantik dengan kopling. Jadi momentumnya ada di situ supaya tidak spin rodanya. Jadi nanjaknya juga tetap smooth. Kalau kita misalnya kehilangan momentum, ada resiko untuk mundur waktu ditanjakan kalau untuk mobil manual. Oke, yang keempat itu turunan. Turunan ini kalau misalnya untuk mobil off-road yang Matic itu sangat mengandalkan rem. Kekurangannya itu, jadi kalau misalnya mobilnya udah ada fitur hill descent control, itu penggunaannya jauh lebih mudah. Jadi hanya kita mengendalikan setir aja. Tapi kalau misalnya belum ada fitur itu, kita sangat mengandalkan rem. Itu kekurangannya kalau untuk Matic. Kalau untuk manualnya ini lebih cocok sih untuk turunan. Jadi gunakan gigi yang low gearnya, itu tanpa rem pun mobil masih bisa dapat engine brake-nya lewat transmisi manual. Jadi kalau mobil manual itu sangat tepat sih kalau untuk turunan. Oke, yang kelima, rock crawling. Jadi jenis off-road ini memang paling menantang dibanding melibas lumpur. Jadi ini medan batu-batuan besar-besar. Jadi mau Matic atau manual, semuanya pasti punya kemampuan khusus lah dari mobil untuk lewatin rintangan ini. Cuman kembali lagi ke usernya. Oke, itu aja untuk off-road. Jadi 5 yang dibahas di mobil 4x4 untuk off-road. Itu tadi kalau untuk off-road. Kalau untuk on-roadnya gimana, bagusan mana, semua kembali lagi ke teman-teman. Mau pakai mobil Matic, mobil manual, kembali lagi ke selera. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, itu aja paling video kali ini. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.